Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, juga Ananda di rumah. Kita akan memasuki sesi materi pendidikan parenting. Video ini dibuat bukan hanya untuk semua peserta didik, tetapi juga diperuntukkan untuk semua orang tua atau wali murid. Baik, untuk kegiatan hari ini, materi ini, kita akan bagi 3 segmen. Segmen yang pertama kita akan belajar bagaimana sih sifat karakteristik remaja ini. Kita akan mengenal sifat-sifat dari remaja. Mudah-mudahan dengan mengenal sifat atau karakter para remaja, kita bisa membantu putra-putri kita untuk menjadi remaja-remaja yang segera mengetahui konsep dirinya. Dan untuk segmen yang kedua, tentu terjadi perubahan cara belajar dari SD ke SMP. Karena di SMP mata pelajarannya akan bertambah dan setiap mata pelajaran ada karakteristiknya. Maka di segmen kedua kita akan membahas cara belajar dan strateginya. Kemudian di segmen ketiga kita akan belajar tentang gaya belajar. Ini mudah-mudahan bisa membantu orang tua dan guru di sekolah untuk mengkondisikan anak-anak supaya anak bisa belajar lebih efektif. Baik, sebelum kita lanjutkan, di sini bersama saya ada guru BK yang penyayang, sabar, menjadi teman dekat anak-anak khususnya kelas 7 karena beliau akan mendampingi selama selama di kelas 7. Saya perkenalkan, namanya Ibu Baina Mardia. Ya Bu ya? Iya. Baina. Beliau nanti insya Allah akan selalu menjadi teman setia setiap saat bersama putra-putrinya. Insya Allah beliau sangat terbuka dengan semua peserta didik, senang membantu, menjadi penyejuk ya jika anak-anak memiliki masalah. Baik, kita mulai saja dengan segmen yang pertama. Kita akan membahas tentang sifat atau karakteristik remaja. Mari kita simak penjelasan tentang sifat remaja itu seperti apa saja. Karena memang kita sebagai orang tua kadang-kadang juga menemukan kesulitan bagaimana mengenal anak-anak kita sendiri. Silahkan Bu Bay. Terima kasih, Betty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku. Tentunya kalian bahagia sekali ya, bisa diterima di SMP Negeri 13. Alhamdulillah. Ya, kalian itu termasuk anak-anak yang berprestasi ya, anak-anak yang terpilih. Betul Bu, kemarin dibuang lebih dari 120. Iya. Jadi yang masuk ke sini itu adalah yang unggul ya. Betul. Kalian anak-anak yang terpilih, karena itu kalian harus bersyukur ya. Nah, mulai hari ini kalian sudah menjadi anak siswa SMP Negeri 13. Karena itu kalian akan bertemu dengan kami setiap hari melalui belajar BDR ya. Saat ini Ibu akan menjelaskan tentang fase yang berhubungan dengan remaja ya nak. Nomor 1 yaitu perubahan fisik. Perubahan fisik itu tentunya fisik kalian ya, badan kalian ya. Tubuh ya. Tubuh kalian ada perubahan dari anak-anak menjadi remaja tentunya. Mulai kalau anak perempuan dan anak laki-laki itu berbeda Bu aja. Oh ya? Iya, berbeda. Jadi kalian harus saling menghargai ya antara anak wanita dan anak perempuan. Karena anak perempuan dan anak laki-laki itu berbeda perubahan fisiknya. Nah, karena itu kalian sebagai anak remaja, awal remaja ya, harus bisa menjaga antara satu dengan yang lain karena kalian berbeda ya nak ya. Nah, yang keduanya itu tentunya ada perubahan emosional. Nah, perubahan emosional bukan marah ya? Iya, bukan marah. Jadi emosional ya. Emosional itu bisa kalian sensitif ya, misalnya apa ya kalau sekarang mulai dengan perasaan kali ya. Iya, perasaan ya. Perasaan sensitif, gampang marah mungkin ya, atau mungkin kalian ada terutama mungkin di rumah karena ada yang diminta orang tua karena orang tua belum memungkinkan, mungkin ada marah sedikit. Nah, mungkin orang tua bisa mengendalikan. Nah, itu kalian harus bisa mengerem ya nak ya. Sama dengan anak laki-laki juga seperti itu ya. Jadi emosionalnya agak tinggi, sensitif ya. Jadi kalau anak remaja suka mudah marah gitu memang. Iya, tapi kalau kita tahu ya kita harus bisa mengerem ya. Karena itu di sini ya Ibu ya, Maya, Bapak dan Ibu harus bisa memahami perubahan putra dan putri kita ya.
Yang ketiga yaitu perubahan sosial. Di perubahan sosial itu ada perubahan sosial di rumah, pertama lingkungan keluarga dengan adik, orang tua dan di keluarga aja ya. Terus ya yang keduanya itu tentunya lingkungan yang baru di SMP 13. Nah ini lingkungan sosialnya itu mungkin pasti berubah dong dari ya, SD ya. perubahan Iya. Kan sekarang teman-temannya ada 224 berasal dari 224 keluarga. Pasti bermacam-macam keluarganya ya. Kalau dulu mungkin kamu di SD-nya 2 atau 4 kelas, kalau sekarang sampai 7 kelas. Nah, pasti banyak ketemu ya. Ya, ketemu banyak teman ya dari berbagai SD yang ada di Kota Bogor Selatan. Nah itu ya perubahan. Dan juga di masyarakat. Di masyarakat juga ada perubahan ya. Mungkin kamu tadinya rumahnya di Mulia Harja, sekarang berpindah ya. Iya, bisa jadi ketemu temen yang di Cijeruk kali ya Bu ya. Itu ya, harus bisa menyesuaikan diri lah. Mungkin tata caranya juga di SMP juga cara, apalagi sekarang ini ya perubahan sosial untuk menghadapi COVID ya Bu ya. Tentunya harus bisa menjaga ya Bu ya itu. Suasananya berbeda. Suasananya berbeda ya. Dan di lingkungan, terutama lingkungan di sekitar kalian. Nah di sini ada perubahan fisik. Perubahan fisik itu ya badan kalian ya, yaitu tinggi badan itu juga berubah wajah ya, terus berat badan. Nah, fisiologi tubuh ya, ada sudah datang bulan ya. Atau laki-laki biasanya saya suka dengar tuh kalau nyanyi upacara itu pada sumbang gitu ya. Awas mungkin ya. Kayak itu tanda-tanda ya, hormon reproduksinya sudah mulai berfungsi. Proporsi tubuhnya juga ya, mungkin kalau anak wanita. Makanya tadi harus menjaga sikap ya, betul, harus menjaga diri. Karena untuk perempuan biasanya sudah mulai kelihatan lebih feminimnya gitu ya. Iya, nah di sini juga ada organ seksualnya ya. Jangan dianggap ini ya tabu ya. Ini pengetahuan buat kalian, Bapak dan Ibu ya, juga harus ini ya, mengenal putra putrinya. Nah, jadi tadi itu perubahan sosial anak remaja itu masih sangat labil, labil banget. Iya. ABG labil ya? Iya. Jadi mudah terbawa itu maksudnya? Iya. Karena itu kita harus bisa harus membantu ya. Iya, orang tua harus ini ya, harus bisa memahami anak-anaknya. Belum bisa mengendalikan emosinya itu. Nah, emosi kan dia labil ya, emosinya itu belum bisa. Tapi kalau dilihat sedikit dikira mau ngajak berantem ya? Iya. Jadi kalau misalnya naik angkot, nih banyak nih contoh nih, naik angkot. Ada sekolah lain yang lihat dari pandangan, dikirain nantang, padahal itu ya. Ya kebetulan aja lihat ya, kita juga kelihatan gitu. Nah itu juga itu ya, emosi timbul gitu ya. Itu memang remaja seperti itu ya Bu ya? Iya. Saya lupa dulu membaca kayak apa. Terus selanjutnya ingin seperti orang lain. Nah seperti orang lain itu misalnya, teman saya kok HP-nya bagus ya. Nah gitu ya. Nah, jadi pengen, nah itu jangan mengikuti ini ya. Iya. Gaya seperti itu. Kita harus menyesuaikan diri. Hedon sekarang ya istilahnya ya. Itu kan harus bisa, anak-anak itu kalau itu harus mulai belajar. Belajar ya, misalnya tidak semua apa yang dimiliki orang lain itu harus dimiliki kita juga ya Bu ya. Jadi masa remaja ini paling banyak menghabiskan waktu ya. Terutama mereka kalau masa remaja ini banyak menghabiskan waktu itu di luar. Misalnya bermain, pantas orang tua suka ada yang mengeluh anaknya pulang sore padahal sekolah sampai jam 3 gitu. Bermain memang game. Itu seperti itu karakternya ya. Iya. Jadi karena ingin tahu tadi Bu. Jadi ingin tahu, mereka ingin coba-coba lah gitu ya. Ingin coba-coba apa ini. Nah itu. Jadi keluar rumah dengan teman sebaya. Nah, ini mulai sudah suka bersosialisasi, berteman gitu? Bisa jadi itu. Nah, karena itu harus bisa, kalau ini positif ya kita ambil, kalau negatif ya tentunya anak-anak harus ini ya harus dihindari gitu. Berarti tugas Bapak Ibu guru di sekolah juga para orang tua di rumah. Memang tantangan menjadi remaja itu sekarang berat ya, kayaknya banyak sekali yang ngajarinnya bukan hanya di keluarga, di sekolah, tapi juga lingkungan.
Oleh karena itu katanya ada saran dulu dari psikolog ya, bahwa salah satu tips memilih sekolah adalah memilih dengan cara sekolah itu nanti akan menjadi lingkungan yang baik tidak buat kita putrinya, karena anak-anak remaja itu akan lebih memilih teman, betul nggak ya? Iya. Kalau itu ya, Gampang. sehingga Gampang. orang tua dengan guru akan menjadi orang kedua yang didengar, yang dengar yang pertama adalah teman. Iya, Berarti teman. harus dipertemukan dengan Ya, teman karena yang baik ya. lingkungan itu karena lebih kuat kan. Iya iya. Oke. Berikutnya Bu, masih ada lagi yang harus kita pelajari tentang remaja-remaja kita nih, mama-mama dan papa-papa di rumah? Yang keduanya yaitu permasalahan para remaja. Selain tadi ada perubahan fisik dan psikisnya, remaja juga tadi itu kan mereka ada perubahan fisik ya. Tentunya itu perubahan fisik itu yang disebut dengan pubertas. Oh, pubertas ya. Pubertas itu tuh membandingkan fisik dengan orang lain juga bisa, gitu ya. Terus remaja wanita biasanya merasa sering tidak puas. Misalnya bersolek gitu Bu. Ya. Sudah memulai memperhatikan diri. Jadi tidak puas. Kalau ada anak-anak kita tuh kalau di kelas kadang-kadang berlama-lama di cermin sebentar lihat cermin itu memang begitu ya. Jadi nggak usah dilarang-larang mama-mama ya putra-putrinya kalau sudah mulai suka berlama-lama di depan cermin ya, memang sifatnya seperti itu. Iya, memang ada perubahan ya. Selanjutnya apa Bu? Terus tadi ya menyangkut juga ingin coba-coba. Nah, ingin coba-coba ini misalnya dengan bermain di luar dengan orang lain. Nah, ini contohnya kan di luar itu kan banyak hal yang positif, yang negatif ya. Karena itu sebagai orang tua harus mengontrol. Iya betul, kontrol ya Bapak dan Ibu putra-putrinya. Mereka ingin coba-coba, misalnya tadi karena di luar, misalnya di warnet ada temannya yang menawarkan rokok. Nah, karena dia ini pengen coba-coba, ingin tahu kan. Rasa ingin tahunya tinggi. Berarti kita sebagai orang dewasa harus mengarahkan rasa ingin tahu itu diarahkan ke hal yang positif. Terus mereka itu rasa percaya diri itu tinggi. Percaya pede gitu. Pede. Itu remaja zaman sekarang. Terus yang pedenya tapi harus diarahkan ke hal yang baik ya. Terus mereka punya solidaritas yang tinggi ya. Bukannya bagus solidaritas yang tinggi? Iya, tapi kadang-kala kalau positif bagus. Tapi kalau misalnya ketemu hal yang negatif solidarnya. Contohnya misalnya zaman sekarang kan misalnya tawuran. Ada sekolah ini ngajak. Jadi ikut tawuran bisa karena solider. Iya, ya Allah ya. Berarti tadi tips yang psikolog bilang itu salah satu caranya adalah berteman dengan yang baik ya. Karena memang pengaruh teman luar biasa ya Bu ya. Iya. Baik, itu saja barangkali ya ciri-ciri. Dulu ini masih ada ini. Masih banyak. Aduh, nih orang tua harus gimana nih ketemu dengan para remaja? Atau nanti kita cut dulu. Barangkali di sini ada kameramen yang selalu setia, Pak Ridwan. Kita off dulu ya Pak Ridwan sebentar. Untuk solusinya ya Bapak dan Ibu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Terima kasih.